Bang Rudi. Bang Rudi. Tolong jelaskan dulu ini kepada pemirsa terkait kedatangan kita geruduk tiba-tiba nih, kita geruduk rumah Bang Rizal. Ada apa nih? Cek Sunda mah aya naon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Ini untuk logika rakyat ya. Yes. Logika rakyat di dalam dan luar negeri. Ya. Kemarin langsung live dan ditonton di Sydney, rame itu. Ya. Dan juga terutama untuk seluruh kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi kedatangan kami dari Aliansi Aksi Serikat Buruh ke rumah Bang RR ini atau Bang Rizal Ramli ini adalah pertama tentu adalah silaturahmi, ya kan, kepada tokoh nasional yang saya kira pemikirannya untuk rakyat, untuk bangsa ini yang nggak kita ragukan lagi, gitu ya. Yang kedua, tujuan kami ke sini itu adalah untuk meminta kesediaan beliau menjadi saksi ahli dalam bidang ekonomi sehubungan dengan gugatan kita di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Jadi begitu. Jadi para pimpinan ini datang biar serius kita ke Bang Rizal Ramli ini bahwa Serikat Buruh itu betul-betul meminta kesediaan beliau. Ya, tidak hanya kita telepon tapi datang langsung bersilaturahmi menyampaikan maksud kita. Karena apa? Kita penting menjelaskan kepada rakyat Indonesia, kepada kaum buruh Indonesia secara benar tentang masalah alasan-alasan yang disampaikan oleh rejim Jokowi tentang pembuatan Perpu Cipta Kerja yang katanya adalah ada kegentingan yang memaksa karena ada krisis ekonomi dan lain sebagainya itu. Ya, nah secara ekonomi kita minta nanti dijelaskan benar nggak sih apa yang diomongkan oleh Presiden Jokowi itu kepada Bang RR. Saya kira itu maksud utama kita datang ke Bang Rizal Ramli. Begitu Pak Daeng dan kaum buruh Indonesia. Dan kebetulan ini beliau sudah menyampaikan kesediaannya. Kata beliau tidak akan mungkin ditolak untuk kaum buruh Indonesia. Apalagi ini untuk 52 juta kaum buruh Indonesia dan keluarganya, serta berapa 285 juta rakyat Indonesia. Beliau sudah menyediakan waktu, menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi ahli yang diajukan oleh kita, yaitu 15 serikat pekerja serikat buruh sebagai prinsipal di dalam perkara nomor 54 di Mahkamah Konstitusi. Jadi saksikan nanti keterangan Bang Rizal Ramli pada tanggal 27 Juli. Nah, ini momentum penting nih bagi 27 Juli di Mahkamah Konstitusi jam 11. Begitu kita kabarkan kepada seluruh anggota kita yang mau datang ke MK, silakan ya. Karena itu persidangan terbuka untuk umum. Betul sekali. Kalau nggak bisa hadir, saksikan di Logika Rakyat, di channel GSBI, di channel FSPMI, KSPSI, dan juga di live di channelnya Mahkamah Konstitusi, LEM juga, jadi banyak channel, LEM TV, ya gitu. Atau datang ke MK karena MK juga menyediakan ruangan untuk kita hadir. Bagusnya datang bareng-bareng, datang dong. Gitu. Itu aja saya kira dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Ini kita dulu nih. Kita mau dengar nih Bu Narti. Bu Narti boleh. Itu. Coba mikrofonnya Bang Rudi. Kasih Bu Narti dulu. Ini. The Queen of Long March ini. Nah, ini ya pegang aja Bu. Jadi Bu Narti, ini ada apa lagi nih? Kawan-kawan daripada pimpinan aliansi ini hadir datang tiba-tiba geruduk rumah Bang Rizal Ramli hari ini. Seperti Anda kata, silakan Bu, sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama adalah silaturahmi. Bagaimana kita harus mengenal, bagaimana kita harus meminta. Kebetulan dari Aliansi Aksi Serikat Buruh ini di tanggal 27 akan sidang menghadirkan saksi ahli, yaitu saksi mengenai ekonomi. Pemerintah mengatakan kegentingan dan persoalan ekonomi. Di mana sih sebenarnya gentingnya kan gitu. Karena Bang Rizal ini kan lebih
jadi pakarnya ekonomi, supaya kita tidak salah menyampaikan, nggak gagal paham untuk menyampaikan soal tadi, soal ekonomi. Kegentingan persoalan ekonomi itu di mana kan gitu. Jangan kita juga nanti kita berteriak dan yang lain-lain tapi kita nanti salah kan, itu yang pertama. Yang kedua, supaya semua masyarakat khususnya kaum buruh paham apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman serikat buruh, serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini betul-betul dipahami seluruh rakyat Indonesia. Apakah persoalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu hanya untuk kaum buruh? Padahal undang-undang ini adalah untuk semua rakyat Indonesia. Maka dari itu kami meminta kepada Bang Rizal supaya bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang disebut satu kegentingan, apa sih sebenarnya isi di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang nanti ke depannya membuat rakyat ini dimiskinkan itu seperti apa, supaya kami ini sebagai pimpinan serikat buruh, serikat pekerja mampu untuk menjelaskan, mampu untuk menerjemahkan itu semua agar rakyat yang di bawah itu tidak nanti apa sih sebenarnya Omnibus Law itu binatang apa gitu, apa sih yang dampaknya bagi rakyat kan itu. Ini supaya kita sama-sama memahami dengan bahasa lapangan, bahasa yang vulgar, supaya mereka betul tahu apa yang membuat kawan-kawan itu mau aksi, kawan-kawan itu menentang. Ini sebenarnya Bang, mohon agar semua ini kami mohon Bang Rizal untuk menjelaskan supaya kami ini bisa menyampaikan secara vulgar, menyampaikan dengan bahasa lapangan agar rakyat yang di pelosok sana itu betul-betul paham yang kita perjuangkan hari ini. Sudah berkali-kali, tapi ternyata pemerintah sendiri juga nggak mau peduli. Pemerintah nggak mau mendengarkan, hanya investasi, membuka lapangan kerja, investasi yang di mana, lapangan kerja yang di mana, rakyat justru malah menderita, rakyat semakin dimiskinkan. Ini sih sebenarnya Bang, saya tadinya saya mau datang nggak, saya datang, tapi dengan semangat saya datang dengan Bang Rizal ini agar betul-betul pemerintah juga matanya terbuka, kupingnya mendengarkan. Di Undang-Undang Nomor 6 ini betul-betul dibatalkan demi rakyat Indonesia. Kami tidak ada namanya kita mempermalukan pemerintah, tidak mau mempermalukan siapapun, tapi kami ini sekedar berjuang untuk kepentingan rakyat yang di tingkat bawah. Itu Bang, saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada mau tambahkan. Sedikit. Jadi yang pertanyaannya, kenapa Bang Rizal Ramli? Sebenarnya udah banyak ekonom yang kita hubungin, dan kenapa pilihan Bang Rizal Ramli? Pertama kan kawan-kawan, yang kita gugat itu adalah Presiden Republik Indonesia dan juga DPR RI. Ya. Nah, beliau ini bukan kebetulan ya, memang pernah juga duduk di kabinet. Bahkan di kabinetnya Jokowi juga pernah kan, gitu. Di periode pertama ya Pak Rizal Ramli. Nah, kayak gitu ya. Saya kira itu, dan beliau juga ahli ekonomi, senior, aktivis juga, ya itu saya kira akan lebih banyak menjelaskan secara akademis tentang apa yang diargumentasikan oleh pemerintah Jokowi di dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Karena banyak juga udah orang banyak ngomong ini ngawur Omnibus Law ini gitu ya. Ini untuk kepentingan siapa sih sebenarnya kan, kayak gitu. Saya kira itu Pak Daeng, jadi pilihan kita di sana. Jadi dalam kesempatan ini saya kira dengan beliau sudah bersedia, perlu kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Rizal, ya, kaum buruh Indonesia terutama yang tergabung dalam ASB, berterima kasih ya, Bang Rizal telah bersedia untuk menjadi saksi ahli di dalam persidangan kami nanti di tanggal 27 Juli 2023 di Mahkamah Konstitusi. Itu saja Pak Daeng. Oke, terima kasih. Nah sekarang kita ke Bang Rizal, ya, ada yang request katanya syutingnya agak jauh-jauh dikit biar kita masuk juga. Kita panjang nih, kita ikuti lah. Request. Ya, rada ini. Ya kan? Nah itu begitu Bang Rizal tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Ini yang ngomong dia kena dia. Enggak. Beliau aja. Pokoknya teman-teman sini lah. Kan? Jadi Bang Rizal mohon dijelaskan kondisi perekonomian saat ini. Karena jujur saja kami dari kaum buruh ini sudah banyak menjadi korban daripada Undang-Undang Omnibus Law.
banyak sudah dikorban PHK, banyak yang sudah mengalami upahnya tidak layak, kerja layak, yang cerai, yang menikah ditolak mertua, calon mertua. Iya, banyak. Betul, karena kontrak itu. Dampak luar biasa, belum lagi kawan-kawan perkebunan juga mengeluh harga katanya apalagi ini partainya Pak Jokowi pembela wong cilik, ternyata membela wong licik gitu kan, karena yang dirasakan adalah itu tadi harga pupuk mahal, udah itu sudah mahal susah didapatkan sehingga petani jadi silakan Bang Rijal explore aja Bang, sekaligus kasih kuliah kita ini kan kuliah umum nih. Ini pemirsa kuliah umum ini gratis 2 SKS. Baik, Ya. terima kasih teman-teman dari 14 federasi buruh, 15. 15 ketua umumnya Pak Jumhur Hidayat, Salah satu. salah satu yang nggak mungkin lah jadi ketua umum SPSI kecuali dengan izin Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketua umum organisasi buruh yang sangat besar dan hadir hampir di setiap kabupaten ini. Ada juga Rudi, ya, ada Mbak Narti, teman seperjuangan saya lama sejak zaman Pak Harto. The Queen Of Lomas. of Mahasiswa Bandung Jakarta. Bandung Jakarta, Serang Jakarta. kawan-kawan federasi semua. Terima kasih atas kehadiran. Saya terharu, teman-teman udah berjuang sekian lama lewat berkali-kali aksi, protes dan sebagainya, dan nyaris dihadapi dengan tutup telinga, tutup mata, dan tutup hati. Nah, rencana untuk melakukan judicial review hari Kamis besok di Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan akan jadi titik balik. Amin. Titik balik kesadaran kita semua untuk menggunakan akal sehat, untuk menggunakan dan menegakkan kebenaran konstitusi kita. Karena beberapa alasan yang selama ini dipakai untuk membenarkan bahwa undang-undang Omnibus Law itu perlu, ada yang alasannya benar, ada yang cuma ngada-ngada. Yang ngada-ngada adalah karena kegentingan ekonomi, harus ada undang-undang Omnibus Law. Kegentingan itu terlalu dibesar-besarkan. Dan kalaupun ada kesulitan ekonomi, bisa diatasi dengan cara-cara biasa, dengan cara-cara inovatif. Tidak perlu pakai undang-undang Omnibus Law. Ya, apalagi ternyata kemudian pertumbuhan ekonomi sejak sebelum dan sesudah Omnibus Law cuma berkisar 5%, ya 4,5-5%, ya kan? Jadi tidak ada alasan kegentingan. Kegentingan itu benar adanya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi negatif. Ya. Seperti pada 97, 98 pertumbuhan ekonomi negatif 12,9%. Nah itu genting. Iya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi masih positif di atas 4%, itu tidak genting sama sekali. Jadi saya minta pejabat jangan biasa membodohi rakyat. Karena kemudian juga dipakai alasan karena ekonomi genting, omnibus genting, maka UMR 2 tahun yang lalu Iya. hanya boleh naik 1,04%. Padahal inflasi makanan setahunnya 7%, bahkan lebih untuk beberapa komoditi sampai 10%. Kok bisa inflasi makanan 7%, upah minimum hanya naik 1,4%? Iya. Itu proses
pemiskinan massal. Itu ngajak buruh dari tadinya lumayan menjadi lebih miskin. Dan itu sangat anti Pancasila, ya, anti Undang-Undang Dasar. Karena tugas negara di Undang-Undang Dasar adalah mensejahterakan rakyat, termasuk buruh. Loh, pemerintah Jokowi memaksakan kenaikan upah hanya 1,4%. Itu mendorong proses pemiskinan massal untuk buruh dan keluarga. Jadi mohon maaf, janganlah bodohin masyarakat. Nah, alasan yang kedua, ada benarnya di berbagai kesempatan Mas Jokowi sama menteri-menterinya bilang, karena memang undang-undang kita, peraturan kita, birokrasi kita ruwet, bikin susah investor. Itu benar. Terbukti dari investasi asing yang masuk ke Indonesia jauh dibandingkan investasi asing yang masuk ke Vietnam, ke Thailand dan sebagainya. Itu benar, birokrasi kita ini bikin ruwet, bikin masalah, mempersulit. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan perlu undang-undang supaya jadi senjata pamungkas untuk menyederhanakan perizinan, untuk menyederhanakan proses investasi. Dia selalu pidato kayak di Qatar, hanya butuh waktu 2 minggu dan sebagainya. Tetapi pernyataan-pernyataan itu yang kelihatannya alasannya masuk akal, justru dijawab dengan undang-undang Omnibus Law yang sangat ruwet, yang sangat ribet, yang justru menjadi jalan untuk membuat birokrasi semakin kuasa dan sulit. Sederhana, undang-undang Omnibus Law, undang-undangnya aja 1000 halaman, penjelasannya 500 halaman. Jadi 1.500 halaman tuh. 500 halaman. Mana ada undang-undang untuk menyederhanakan, mempermudah, tapi total 1000 halaman. Pengusaha besar aja nggak sanggup baca pasal-pasal itu, karena ada yang saling bertentangan. Apalagi UKM, apalagi buruh suruh baca, ya. Sehingga dampaknya apa? Yang terjadi justru undang-undang itu memberikan amunisi kepada birokrat untuk membuat sulit investasi. Ya, karena misalnya pengusaha kecil ngadep, Pak, saya perlu izin mau bisnis itu. Wah, ini pasalnya ini nggak sesuai dengan pasal ini, pasal itu. Akhirnya pengusaha itu KM aku bilang, Pak, tolong bantu deh Pak, saya mau bisnis. Bagaimana caranya? Kalau perlu bayar berapa deh? Apa yang terjadi? Justru undang-undang Omnibus Law ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk apa namanya, gratifikasi dan korupsi. Jadi itulah tipikal klasik Jokowi. Pidatonya ngomong A, slogannya ngomong A, tindakannya ngomong B. Berarti itu Bang Rizal, pernyataan Jokowi harus dimaknai terbalik. Ya, jadi akhirnya di kalangan birokrasi udah berlaku pakem yang umum, yaitu kalau sesuatu bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, sengaja dibikin yang mudah dibikin sulit supaya pada pada setoran kepada. Jadi yang mudah dibikin sulit, yang sulit dibikin tambah sulit. Itu undang-undang kau dong. Jadi mohon maaf Pak Jokowi, sampean kasih karpet emas untuk peningkatan pembahasan. Itulah yang menjelaskan undang-undang Omnibus
sudah diloloskan, nggak ada tuh investasi meningkat pesat. Tesla mestinya ke Malaysia bang. Malah makin lama makin anjlok, kecuali di sektor bahan mentah, komoditi, karena memang di negara lain nggak ada. Nah, ternyata pula saking ininya itu sangat biadab dan tidak manusiawi karena konsep perburuhan perbudakan, yaitu bisa outsourcing seumur hidup. Lah kalau pekerja buruh di outsource seumur hidup, dia nggak dapat tunjangan sosial, tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga. Kalau ada apa-apa dengan dirinya, dengan dapat perlindungan. Ini sistem perburuhan sangat biadab, sangat perbudakan modern. Harusnya, ya kan, outsourcing itu 3 bulan aja, supaya pengusaha tahu karakter calon buruhnya, ya kan, jujur apa enggak. Habis itu harus diangkat sebagai pegawai tetap. Ya kan? Tetapi ini malah dengan undang-undang omnibus ini dinyatakan boleh seumur hidup. Ya kan? Jadi kok negara Pancasila, negara Undang-Undang Dasar 45 memperjuangkan, mengizinkan sistem perburuhan ala perbudakan. Nah, yang kedua Undang-Undang ini membuat manfaat dari untuk buruh berkurang, masa cuti, masa pesangon, masa pensiun dan sebagainya dikurangi, bukannya ditambahkan. Padahal Mas Jokowi, mohon maaf, sampai kalau belajar lebih banyak. Dari datanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji dan lain-lain untuk buruh itu rata-rata kurang dari 20%. Tentu tergantung sektornya. Ya, banyak yang 15%, ada yang sedikit di atas itu. Tapi rata-rata 20%. Tetapi biaya penyogokan untuk birokrasi, biaya untuk nyogok perizinan itu 30% Mas Joko. Harusnya sampean cerdas dikit, yang dihajar ini biaya penyogokan birokrasi, bukan ngegogoti pendapatan dan upah. Terbalik. Nah, banyak yang kaget. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan besar, pejabat di bawah direksi, misalnya kepala divisi keuangan, siapa. Tadinya mereka merasa, wah kita nggak kena nih omnibus law, ini kena cuman buruh color aja, buruh aja. Ternyata tidak, mereka juga kena. Jadi untuk kepala divisi yang biasa dapat tiap bulan gaji 150 juta, nanti begitu pensiun dipotong 4 miliar lebih. Pesangonnya. Untuk manajer GM yang biasa dapat 50 juta, itu nanti bisa kehilangan 1,5 miliar. Barulah kalangan ini sadar bahwa ini nggak benar. Mereka sekarang dukung buruh untuk hapuskan undang-undang. Kalau buruh sih mantap. Nah, sebetulnya bukan hanya solusi. Di lain soal yang terkait dengan adalah soal diseludupkannya undang-undang mineral ke dalam omnibus law. Sehingga pengusaha-pengusaha yang dapat konsesi tambang yang harusnya masa konsesinya sudah nyaris habis 30 tahun dan harusnya dikembalikan ke negara, tiba-tiba dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun, 20 tahun. Nilai konsesi ini ratusan miliar dolar. Harusnya negara yang dapat ini
otomatis itu karena setelah 30 tahun. Tetapi mereka membayar, menyogok para pejabat, ketua umum partai, DPR, pemerintah, supaya ngegolin undang-undang Omnibus Law itu. Karena undang-undang yang buat mereka daging adalah undang-undang mineral. Itulah mereka begitu semangatnya, karena mereka takut kalau dicabut atau dikembalikan konsesinya, makanya mereka ngotot. Jokowi, ya kan, diperintahkan, ya kan, kalau ditolak oleh DPR, ajukan ke MK, kalau ajukan di MK, ya kan, tolak lagi, bikin PP apa, tolak terus, karena mereka berkepentingan nasib dari ratusan miliar konsesi bisa ditolak. Ya, jadi, dan ini merugikan rakyat Indonesia. Karena zaman Pak Harto, 85% dari pendapatan APBN berasal dari undang-undang minyak bumi dan gas dengan sistem bagi hasil. Setelah dikurangi ongkos-ongkos, pengusahanya swasta sama asing hanya dapat 15% dari keuntungan. 85%-nya masuk negara, menjadi 80% penerimaan negara. Itulah kenapa Pak Harto bisa membayar SD Impres, Pasar Impres, Puskesmas, lain-lain. Nah, hari ini betul-betul diserahkan kepada masyarakat. Jadi saya minta kepada Mahkamah Konstitusi yang mohon maaf, image-nya, persepsinya hari ini udah rusak. Banyak orang yang mengatakan ini bukan Mahkamah Konstitusi lagi, Mas Rizal. Mereka tidak memperjuangkan konstitusi, tapi jadi Mahkamah Keluarga. Ya, sama ketuanya itu iparnya dari Pak Jokowi. Jadi dia mengamankan kepentingan iparnya, bukan memperjuangkan konstitusi. Inilah kesempatan bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang hatinya masih tulus, yang ingin mengakui dosa, yang ingin memperbaiki salah langkah di masa lalu, untuk menunjukkan sikapnya bahwa memang MK menjalankan fungsinya sesuai dengan cita-cita kami, yaitu memperjuangkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mendorong kecerdasan, meningkatkan kemakmuran. Jadi kami akan hadir, ya kan, di Mahkamah Konstitusi. Saya beberapa 15 tahun yang lalu pernah jadi saksi ahli untuk melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang minerba yang merugikan rakyat. Syukur alhamdulillah kami waktu itu bersama-sama tokoh masyarakat, beberapa tokoh NU, kami berhasilkan memenangkan judicial review. Mudah-mudahan sejarah berulang, Tuhan membantu kita, ya, sehingga pada pengadilan Mahkamah Konstitusi soal judicial review, Mahkamah Konstitusi betul-betul kembali ke kitanya, berada di pihak rakyat dan konstitusi. Terima kasih.